Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab baru, yaitu kita akan belajar tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas unsur cerita fantasi dan jenis cerita fantasi. Nah, jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi dan mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Jadi, silakan disimak video ini dengan baik, kemudian disiapkan buku catatannya. Apabila ada yang perlu dicatat, silakan dicatat di buku masing-masing. Nah, langsung saja. Sebenarnya apa sih cerita fantasi itu? Jadi, cerita fantasi adalah suatu genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi yang diceritakan dalam alur normal. Jadi, pada intinya cerita fantasi adalah cerita yang berisi khayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang atau penulis. Nah, sebagai salah satu dari sebuah karya sastra, maka cerita fantasi ini juga terdapat unsur intrinsik atau unsur pembangun dari cerita fantasi tersebut. Nah, apa saja unsur intrinsik itu? Nah, unsur intrinsik yang pertama dari cerita fantasi adalah tema. Nah, tema merupakan gagasan atau ide yang mendasari sebuah cerita. Jadi, setiap cerita fantasi, unsur intrinsik yang pertamanya pasti ada yang namanya tema, yaitu ide yang mendasari sebuah cerita. Dan yang kedua, unsur intrinsiknya ada tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu karakter yang ada dalam cerita tersebut, dan bagaimana watak masing-masing tokoh yang disebut dengan penokohan. Nah, yang ketiga, terdapat alur. Alur merupakan jalan cerita. Nah, di mana alur ini ada beberapa macam ya. Di sini ada 3, dibagi menjadi 3. Jadi ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah di mana jalan ceritanya berjalan secara berurutan atau peristiwanya bersifat kronologis, yaitu dari masa kini menceritakan masa kini kemudian menceritakan masa depan, maka disebut dengan alur maju. Kemudian kalau alur mundur, jalan ceritanya mundur ke belakang. Misalnya menceritakan dari saat ini, masa kini, kemudian tiba-tiba menceritakan ke masa lampau, maka disebut dengan alur mundur. Sedangkan alur campuran itu adalah jalan ceritanya bercampur, ada masa kini, kemudian ke masa depan, dan kembali lagi ke masa lampau, seperti itu misalnya. Nah, unsur intrinsik yang keempat yaitu adanya latar. Nah, latar ini terdiri atas 3 bagian, yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu itu kapan terjadinya cerita, kemudian latar tempat di mana kejadian di cerita tersebut, di mana kejadiannya. Kemudian latar suasana itu suasana dalam cerita itu apa? Misalnya suasananya sedih, bahagia, atau suram, seperti itu. Nah, yang kelima adanya sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Yaitu cara yang digunakan pengarang dalam bercerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Jadi di dalam setiap cerita itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan penulis terhadap pembaca. Nah, disebut dengan amanat. Nah, yang terakhir, gaya bahasa, yaitu bahasa yang digunakan pengarang. Ya, itu tadi unsur-unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita fantasi ya, ada 7. Nah, selanjutnya ciri umum teks cerita fantasi. Nah, dalam cerita fantasi ini terdapat ciri-cirinya. Nah, salah satunya yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan yang tidak ditemukan di dunia nyata. Ya, karena cerita fantasi itu adalah cerita yang berisi hayalan-hayalan atau imajinasi, maka di dalam cerita fantasi itu ada sebuah keajaiban
atau keanehan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata karena dia hanya sebuah imajinasi, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ide cerita. Ide ceritanya itu terbuka terhadap daya hayal penulis atau bebas. Jadi dalam cerita fantasi itu bebas ingin menceritakan apa saja berdasarkan daya hayal penulis. Bagaimana imajinasi penulis dibuat cerita itu bebas. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Nah, jadi di sini latarnya itu tidak harus masa kini, jadi dia bisa lintas ruang dan waktu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, tokohnya unik. Jadi di dalam cerita fantasi itu memiliki tokoh unik atau yang memiliki keunikan yang tidak bisa kita temui di dunia nyata. Misalnya seekor binatang yang bisa berbicara. Nah, di situ kan unik dari tokohnya ya kan? Binatang bisa berbicara, padahal di dunia nyata kita tidak bisa menemukan binatang yang bisa berbicara. Seperti itu. Kemudian yang kelima, bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu sebuah hayalan atau imajinasi penulis. Kemudian yang keenam, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan ragam percakapan atau bukan bahasa resmi. Jadi dalam cerita fantasi itu banyak kita temui bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, seperti itu ya. Nah, itulah ciri-ciri umum dalam teks cerita fantasi. Selanjutnya, jenis cerita fantasi. Sebenarnya jenis cerita fantasi ini sudah dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan latar waktu dan berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Nah, sekarang kita yang pertama membahas berdasarkan latar waktu. Berdasarkan latar waktu, cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yaitu cerita fantasi lintas sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Nah, cerita fantasi lintas sejaman ini yaitu maksudnya di mana cerita fantasi itu di dalamnya menceritakan dalam suatu masa, dalam satu masa saja. Misalnya menceritakan masa kini, maka hanya masa kini saja. Kemudian misalnya dia menceritakan masa lalu, maka menceritakan masa lalu saja, seperti itu. Kemudian untuk cerita fantasi lintas waktu, yaitu di mana cerita fantasi ini menggunakan latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dan masa 1000 tahun yang akan datang. Jadi di dalam cerita itu, dalam satu cerita terdapat dua latar waktu, yaitu masa kini, kemudian dia menceritakan masa yang akan datang 1000 tahun yang akan datang, misalnya seperti itu. Itu jenis cerita fantasi berdasarkan latar waktu. Nah, kemudian jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Nah, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, cerita fantasi total, dan yang kedua, cerita fantasi irisan. Nah, cerita fantasi total itu adalah semua yang terjadi pada cerita di dalam cerita itu tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi benar-benar full sebuah imajinasi, sebuah hayalan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, sedangkan cerita fantasi irisan ini adalah di mana cerita fantasi itu ceritanya mengungkapkan fantasi, tetapi masih ada sebagian hal ditemui dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Jadi dalam cerita itu ada beberapa hayalan atau imajinasi yang tidak mungkin terjadi ya. Kemudian ada juga yang masih bisa kita temui dalam kehidupan nyata. Nah, itu tadi ya jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Nah, sekarang silakan kalian berlatih, yaitu mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, silakan kalian baca cerita fantasi pada buku halaman 45 sampai halaman 48. Dari situ ada dua cerita fantasi, kalian baca terlebih dahulu. Kemudian tugas yang kedua, setelah membaca kedua kutipan cerita fantasi pada halaman 45 sampai 48, kemudian kalian isi tabel pada halaman 48.
ya. Kemudian tugas yang ketiga, tulislah keajaiban tokoh dan peristiwa ajaib yang dialami tokoh dalam cerita fantasi yang sudah kalian baca tadi dan kerjakan pada tabel. Kerjakan seperti tabel di halaman 49. Nah, tugas yang keempat, kerjakan tabel pada halaman 52, kemudian kalian tuliskan bukti dan alasannya di tabel tersebut. Kemudian yang kelima, kerjakan tabel pada halaman 53 dan juga sama kalian tuliskan bukti dan alasannya. Silakan tugasnya dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan di grup WhatsApp. Selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga tetap semangat. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.